Pernah kebayang nggak orang tua kita di hari kiamat nanti dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih terang dari matahari? Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena anaknya hafal Al-Quran. Dan bukan cuma itu, mereka juga dipakaikan pakaian kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Itulah salah satu keutamaan besar dari menghafal Al-Quran. Nah, dari situ kita mulai paham, ternyata hafalan Al-Quran itu bukan cuma berdampak ke diri sendiri, tapi ke orang tua dan keluarga. Al-Quran sendiri adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Dan sejak itu, Al-Quran jadi pedoman hidup umat Islam, mengatur bukan cuma ibadah, tapi seluruh kehidupan. Makanya, seorang muslim itu seharusnya punya hubungan kuat dengan Al-Quran, mulai dari membaca, lalu naik ke memahami, yakni tadabbur, diamalkan, dan diajarkan. Dan menariknya, Allah menjamin Al-Quran ini akan selalu terjaga. Salah satu bentuk penjagaannya itu adalah lewat para penghafalnya. Jadi setiap orang yang menghafal sebenarnya sedang ikut menjaga kitab Allah. Makanya kita bukan cuma dianjurkan membaca, tapi juga menghafal dan menjaga hafalan itu. Allah sendiri memerintahkan, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Artinya ini bukan sekedar anjuran, tapi perintah langsung. Lalu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, utamanya luar biasa. Yang pertama, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran disebut sebagai manusia terbaik. Jadi ukuran terbaik di sisi Nabi bukan dunia, tapi Al-Quran. Dan yang sangat menyentuh, Al-Quran akan datang di hari kiamat dan memberi syafaat kepada orang yang dekat dengannya. Nah, kembali ke pembahasan tadi tentang orang tua. Dalam hadis disebutkan, orang tua dari penghafal Al-Quran akan diberi mahkota cahaya di hari kiamat. Para sahabat sampai bertanya, karena apa ini ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, karena anaknya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Artinya setiap ayat yang kita hafal itu bukan cuma untuk kita, tapi untuk kedua orang tua kita. Bahkan keluarga pun ikut merasakan keberkahannya. Karena keluarga diangkat derajatnya menjadi sebab kebaikan yang terus mengalir dan jadi amal jari yang tidak terputus. Jadi kalau kita lihat, menghafal Al-Quran itu seperti investasi akhirat, tapi bukan cuma untuk diri sendiri, melainkan untuk keluarga. Lanjut lagi, setiap huruf yang kita baca dihitung satu kebaikan dan dilipat gandakan jadi 10. Bahkan satu kata seperti alif lam mim itu dihitung per huruf. Kalau kita lihat generasi awal Islam yang dikenal sebagai salafus sholih, mereka punya hubungan yang sangat kuat dengan Al-Quran. Utsman bin Affan pernah berkata, kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa cukup dari kalamullah. Artinya semakin bersih hati seseorang, semakin dia cinta Al-Quran. Hasan Al-Basri juga bilang, carilah kenikmatan dalam 3 hal, sholat, Al-Quran, dan doa. Jadi kalau kita rangkum semua ini, menghafal dan membaca Al-Quran itu membuat kita menjadi manusia terbaik, memberi pahala berlipat, ditemani malaikat, dapat syafaat di akhirat, menjaga kemuliaan Al-Quran, dan memuliakan orang tua kita di hari kiamat. Sekarang bayangkan, kalau suatu hari orang tua kita berdiri di hadapan Allah, lalu mereka dimuliakan karena kita, pertanyaannya bukan lagi mampu atau tidak, tapi mau mulai dari sekarang atau nanti.